dengan seluruh pengurus, Bapak Abdul Rizal Bakri, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Revolusioner, dengan seluruh Dewan Pertimbangan, Bapak Akbar Tanjung, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Revolusioner, Bapak Lulus Bisa Panjaitan, dengan seluruh pengurusnya, yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Revolusioner, Bapak Agung Laksono, dengan seluruh Dewan Pakar-pakarnya. Saya lihat Dewan Pakar ini sangat aktif sekali. Menjelang Munas pun kepakarannya terus berlanjut. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik Partai Golkar Revolusioner, Kanda Muhammad Hatta, yang memverifikasi tentang kekaderan saya sebagai Partai Golkar. Yang saya hormati Ketua-Ketua Ormas Hasta Karya Partai Golkar, yang pernah saya ingin menjadi calon ketua umum di salah satu organisasi harta karya, yang kemudian saya gagal karena waktu itu Dev yang menang, yaitu di AMPI. Mana Dev? Mungkin karena saya belajar dari Dev, waktu saya kalah di AMPI tahun 2010, itu saya masih bendahara Golkar Papua. Saya datang Munas, Dev kebetulan waktu itu beruntung karena bapaknya adalah Menko Kesra dan wakil ketua umum Golkar. Saya bukan anak siapa-siapa dari kampung datang, tapi sebagai orang Timur selalu mempunyai prinsip, begitu layar berkembang pantang surut untuk kembali. Dan kemudian waktu itu Dev, sahabat saya, adalah orang hebat, dan dia terpilih menjadi ketua umum lewat sebuah proses kompetisi yang sangat sehat. Sejak itu saya menganggap dia bahwa dia adalah sahabat saya yang hebat dan patut kita contohi. Pelajaran itu mengingatkan saya 14 tahun lalu sebagai kader Golkar yang mempunyai doktrin perjuangan. Ternyata pelajaran itu saya tidak pernah terhapus dalam ingatan saya. Saya tahu betul dan saya mulai meneguhkan keyakinan saya. Saya kalah di AMPI, tapi suatu saat saya akan kembali ke Selipi untuk memimpin Partai Golkar. Itulah sejarahnya kira-kira. Dan memang Golkar ini nggak bisa kita hindari bahwa memang ada proses kolaborasi yang efektif dengan pemerintah. Karena dulu kalau Dev tidak didukung oleh 7 gubernur, belum tentu Dev menang menjadi ketua AMPI. Jadi jangan salahkan saya kalau kemudian sekarang saya mencoba untuk mengambil hati pemerintah, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Provinsi seluruh Indonesia yang saya cintai. Yang saya hormati Ketua-Ketua Golkar Kabupaten, DPD 2 Kota yang saya hormati, serta seluruh peninjau undangan Munas ke-11 Partai Golkar. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya sebelum masuk ke visi misi, saya mau cerita sedikit dulu tentang sejarah saya untuk berinteraksi di Golkar. Saya waktu berproses Golkar itu di Papua. Untuk masuk menjadi pengurus DPP Golkar, sulitnya minta ampun. 2010 sebenarnya niat saya mau jadi AMPI itu untuk bisa masuk di Selipi. Karena apa artinya kita sebagai orang daerah kalau nggak punya jaringan. Ternyata kalah saya di AMPI. Untuk membuat haluan saya agar tidak terus terhalang, saya fight di HIPMI. Setelah saya fight di HIPMI, kemudian saya berproses masuk ke pemerintah. Saya bilang, 14 tahun sudah barang ini. Ini momen yang paling tepat untuk kita ikut kompetisi di Partai Golkar. Jadi saya mau jelaskan satu hal. Saya bingung ya. Kalau kita melihat perjalanan Partai Golkar pasca reformasi, senior-senior mohon maaf tolong luruskan kalau saya salah. 2004 Partai Golkar menjadi partai pemenang pasca reformasi. Bang Akbar Tanjung adalah tokoh fenomenal yang mampu membalikkan kondisi partai politik yang terpuruk pasca reformasi menjadi partai pemenang. Apa yang terjadi? Pada saat Munas di Bali,
fight dengan Yusuf Kalla yang juga senior saya. Pertarungan terjadi, Pak JK menang. Pak JK menang pun karena memang ada kedekatan dengan pemerintah. Beliau adalah wakil presiden. SBY adalah presidennya. Begitu terjadi selesai, muncul Pak Abu Rizal Bakri. Fight dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK. Tapi Pak JK udah selesai jadi wapres. Pak Ical didukung oleh Pak SBY. Dan kemudian Pak Ical juga menang. Setelah Pak Ical selesai, muncul Pak Setia Novanto lewat Munaslup. Pak, waktu itu posisi Pak Novanto sebagai ketua DPR, dekat sama Pak Jokowi. Alhamdulillah juga menang. Begitu selesai, kemudian zamannya Pak Erlangga. Pak Erlangga juga menang karena memang waktu itu dekat sama presiden sebagai menteri perindustrian. Nah, kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor. Mazhab saya sebenarnya mazhab kompetisi. Karena memang sejak saya lahir, kalau tidak berjuang untuk mendapatkan sesuatu rezeki, nggak bisa makan saya. Karena pernah busung lapar waktu saya kuliah. Jadi memang mazhab saya mazhab kompetisi. Nah, ketiga, proses Munas Golkar kali ini, saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dianggap itu salah. Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah, kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Ufuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Apakah memang pengurus DPD 1 Golkar se-Indonesia nggak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPP Golkar? Saya pikir lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar, Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Maka saya pikir Golkar harus kembali kepada kita perjuangannya sebagai doktrin karya kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar. Dalam perspektif itulah kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa gagasan besar terkait dengan Golkar ke depan. Ngeri kali, baru calon ketua umum Pak Yahya Zaini sudah kasih banyak sekali pidatonya. Ampun saya Pak Yahya. Bapak Ibu semua, saya berkeyakinan untuk Partai Golkar ke depan, untuk bisa melakukan transformasi, harus tetap berpijak pada cita-cita dalam platform perjuangan. Memperkokoh semangat karya kekaryaan, tidak pernah berhenti untuk senantiasa melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Untuk itu, dalam kepemimpinan Partai Golkar 5 tahun ke depan akan dipandu oleh visi sebagai berikut. Transformasi Partai Golkar menjadi partai modern yang solid dan mengakar untuk menuju kemenangan. Dalam konteks itulah kemudian saya membagi menjadi dua untuk kita bisa menang. Ada internal dan ada eksternal. Saya dulu waktu menjadi kader Golkar masih mengikuti apa yang disebut dengan karakter des. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak itu karakter des. Nah, di dalam karakter des itu kita diajari tentang tata kelola organisasi dan konsolidasi organisasi. Ada mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan. Dan karena itu, teman-teman semua, dalam konsolidasi organisasi ke depan, tidak hanya kita lakukan di lewat DPP, tapi juga konsolidasi pada tingkat kecamatan, desa, kabupaten, dan provinsi. Kembalikan musda-musda itu dilakukan di daerah. Jangan lagi dilakukan musda-musda itu di Slipi. Itu menurut saya pelajaran yang harus kita luruskan bersama-sama. Konsolidasi di daerah itu harus terjadi karena itulah kekuatan besar pada partai ini. Partai ini harus menjadi platform perjuangan dan menjadi pelopor pembuat ide. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Saya berjanji kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, maka saya akan datang di seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena yang tahu susahnya daerah itu hanya orang atau kader yang pernah berproses dari daerah.
Setuju? Mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan partai tidak boleh dibuat hanya oleh sekelompok orang. Karena PO, anggaran dasar, juknat, juklat, juknis, semua sudah ada. Tinggal jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya jujur tidak seperti itu. Ke depan Golkar harus dijadikan sebagai bagian daripada instrumen dinamika berpolitik. Karena Golkar ini, tokoh-tokoh Golkarnya luar biasa kecerdasan politiknya. Jangankan kader Golkar, Oves Boy aja di Slipi pasti punya kemampuan politik lebih tinggi daripada partai-partai baru yang muncul. Ini tukang olah juga. Jadi udahlah, kita Golkar ini masing-masing tahu baku tahu lah, udah. Nanti kalau kita ada hebat paten kita keluar 10 langkah, jangan dengar dia. Udah ini. Jadi udahlah, kita transparan aja, kita santai aja, itu. Nggak usah dibuat pusing-pusing. Jadi aturan sudah ada, ini yang kita pakai. Database, pengkaderan, ini harus jalan, harus penyesuaian dengan perkembangan zaman. Sudah ada sosmed, sudah ada IT. Ini yang kita harus adaptif. Bapak Ibu semua, tantangan kita ke depan dalam konteks konsolidasi internal, pada 2029, jumlah pemilih itu dari 17 tahun sampai 50 tahun, itu 72%. Market kita itu di situ. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan penyesuaian dalam rangka bagaimana meraih pemikiran mereka dan simpati mereka, maka kita tidak akan bisa menjadi partai yang lebih baik dari sekarang. Karena penentukan pemilih itu adalah mereka sendiri. Dalam perspektif itu, saya ingin membagi menjadi 3 bagian besar nanti ke depan. Yang pertama adalah struktur yang membidangi organisasi dan kepartaian. Yang kedua adalah struktur yang membidangi pemenangan pemilu. Karena ujungnya adalah kita harus mendapatkan bagian daripada efek elektoral. Nah, mungkin kita pikir